Nabi kada menyembahyang kan berarti mati kafir. Makanya buat imam berkelahi dengan laki jangan lawas. Ini 3 hari kita bertakuran dengan laki. Pas dicabut Allah Ta'ala nyawa apa kabar? Ada guru aja laki ulun tuh menyari-nyari jalan terus ya tiap malam hilang terus. Tanyakan dalam diri pian laki berjalan itu kenapa? Boleh jadi pian ketujuh berceramah, boleh jadi pian kayak malampir bermamai tiap hari. Laki begawi mamai, laki kada begawi mamai, laki kuring jejaknya sekuler ini ya lingkor kayak sawah ya. Jangan kayak itu buat madahi laki boleh lemah lembut jangan kasar. Kita ini kayak apalagi hendak layau serpisannya ada bagi salu tawa bapak-bapak di belakang kalau hatinya rasakan mau bener paling ngaruh ini laki sudah anak gajian duit banyak guru aja bini guring bawah ketiak hendak apa piannya sudah laki kada berduit guring madep kiblat tegawi laki sedikit aja panas saya duit kerja serpisannya itu dibagusi ini mau undangan pengantin jima gincu 3 lapis lantur bibir pupur 2 inci tabelnya minyak harum 2 kilo masih keciuman mata ganal kayak mata hundang calak mata umai udahnya alis mata mumpang parang sudahnya di pelupuk mata nih hijau kuning biru untuk undangan pas hari hujan kayak hantu jadinya baju kena undangan yang paling larang dipakai. Guru jatuh lakukan bini gitu sudah undangan ayat artis elu namanya mun di rumah guru kayak malampir guru pakai baju kena daster yang buhapak tuh guru katiak bebau ketombe sekilo gigi kita sobat sikat pupur kena pupur bebigi kayak pupur tanah itu. Tahu gak pupur bebigi? Kami Kalimantan tuh ada itu biasanya dipakai orang lagi manugal bepumaha merepang pupur tanah tuh nyentuh kada kawa dicium itu sama cium tanah dan laki kena harus berada umpati kayak apa Fatimah umpati kayak apa Aisyah umpati nang kayak apa Khadijah bapak-bapak samai juga dengan bini Nabi memanggil Aisyah dengan ucapan Humairah ucapan yang baik pipi kemerah-merahan kita itu juga Pak biar bini itu hirang potong panggil aja cintaku sayangku pujaan hatiku engkaulah paling cantik seperempuan setungkalan nih engkaulah bercahaya wajah seperti bulan purnama 14 padahal yang kayak tunggul kebakaran boleh seorang laki-laki mengerambut demi membahagiakan seorang istrinya pokoknya yang lain tidak duanya hidung kamu tuh paling mancung sudah sayang kuai senang binian tuh kutuju dipuji boleh adang kita nih mesranya setumat aja hanya kawin bujur Pak iya apa ya benar si ibu ngarang anak utuh abah utuh kenapa mama utuh kai yang si bungkuk nenek temanang kok jarang bini nang laki bapana nak ke pasar nawai tidak bagus tahu sesambatan Tuhan ada apa-apa ucapkan ucapan romantis dalam rumah tangga karena itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil sultan al-baqi Qur'an al-nafs
فإما تأوترا ولكم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيا سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم وهو أصدق القائلين. Yang sama-sama memuliakan, ulun menghormati para hadirin, wasyahid, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kawan seperjuangan ulun yang kami suah tidur satu atap dan kami suah menuntut ilmu bersama-sama di tanah Jawa, yaitu kawan ulun yang ganteng, yang gagah, luar biasa, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Gus Muhammad Mukhtar Lutfi, salah satu cucu daripada guru kita bersama, panutan kita bersama, Ayahanda Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat badan dan kabul hajatnya dunia wal akhirah. Juga kawan ulun dari Banjarmasin, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Faisal yang ada di sebelah kanan ulun ini. Alhamdulillah sidin ini masih bujangan. Di sini Banjar ada ininya, di sini bujang. Doakan kemudahan panjang umur, sehat badan. Para tuan guru yang ada di sini semuaan, ulun mohon maaf pada bisa menyebutkan nama babuhan dia. Ada dua alasan. Pertama, kalau ulun sebut kalau salah. Kedua, memang ulun kada tahu karena batasnya semalam kada berundangan, jadi ulun kada tahu. Tapi kada mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada alim ulama yang ada di sini. Ulun doakan dan kita doakan mudah-mudahan guru kita yang ada hadir malam hari ini disehatkan dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tokoh masyarakat, Bapak Ibu, pembakal, RT, lurah, camat, bis dan berdaan. Mudah-mudahan dua dikabulkan hajat dunia dan akhirat. Tiada kata yang paling aula dan yang paling indah melainkan ucapan puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah yang memberi nikmat banyak benar. Fa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau hendak menghitung nikmat Allah yang ada dalam diri kita ini, tidak akan pernah sanggup menghitung banyaknya. Malam hari ini Allah berikan nikmat kita berupa nikmat iman dan Islam, taufik dan hidayah, sehat sehingga kawan duduk di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, menceritakan orang yang mulia. Tujuan dan harapan kita bersama tidaklah pulang dari tempat ini melainkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak pernah kita haturkan kepada manusia yang berakhlakkan Al-Qur'an. Ialah Nabi akhir zaman yang kegantengannya tinggai pada dihisah luka, apalagi Salman Khan, beda jauh, tapi kegantengannya kada digunakan merayu perempuan. Siapanya ada lain dan kada bukan orang yang kita peringati hari kelahirannya junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersemangat mengadakan peringatan kelahirannya. Kita duduk di tempat ini mendengarkan ceritanya,
yang menyumbang untuk acaranya, panitia yang bersusah payah menyiapkan tempatnya, yang hadir mendengarkannya. Mudah-mudahan berkumpul di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang hadir malam hari ini mudah-mudahan akan jadi saksi di hadapan Nabi kita Muhammad. Rela meninggalkan kewajiban, rela meninggalkan kebiasaan yang biasanya habis sisa nonton film industrial tangisan seorang istri, malam ini ditinggalkan hanya gara-gara cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Besar lagi nonton filmnya itu, filmnya terulang-ulang itu terus. Aku sampai hafal filmnya. Kawinnya adalah Wasuki, habis itu selingkuh dengan sekretaris. Raja ditumbur mobil, akhirnya masuk rumah sakit, nangis niatnya sambil bernyanyi, ku menangis membayangkan. Justru akhirnya sadar pulang kembali ke bini pertama. Memang bini pertama ini tidak ada duanya. Jadi laki itu berbini dua, kadang-kadang berkulit pulang ke bini yang pertama. Oh bini yang pertama, engkaulah seorang perempuan yang cintamu, cinta sejati mau menerima seorang laki-laki tatkala terusir dari bini anomnya. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan sedikit menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad, ulun mengajak Bapak Ibu yang hadir di sini. Yuk luruskan niat. Karena orang ini kalau hadir ini kadang-kadang macam-macam niatnya tuh. Ada yang niat karena nasi kotak tuh. Kalau dapat nasi kotak belum habis ceramah beli dulu. Kemana main no aja? Ke parut ya. Bawa kotak 10, nyumbang 2 kotak aja. Meropsi 8 kotak. Bungol, sebelum ada orang yang belakang tuh. Makanya kalau hadir di tempat di majelis-majelis ilmu ini luruskan niat dulu. Niatul mu'min khairun min amali. Niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Segunung amal, niat bukan karena Allah tidak ada gunanya. Sekecil jarah aja amal, tapi karena Allah itu akan kembali kepada kita. Duduk di majelis maulid Rasulullah, tapi karena Allah. Dapatkah katakan nasi kotak? Yang penting aku duduk berai mendengar kisah Nabi. Kalau orang mengatakan inda zikri solihin tanzilu minar rahmat, ketika diceritakan orang-orang soleh aja mendapatkan rahmat, bagaimana yang diceritakan ini orang yang paling mulia, pimpinannya orang soleh, yang diceritakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa berkah, berapa maghfirah, berapa rahmat yang Allah turunkan di tempat ini sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita karena kadang ibu-ibu kadang-kadang berniat aku aja hendak kada hadir kurang sebelah ni penyambatan. Kenapa aku kada tolak ya sambatinya? Penguntung tu ya besar lantik. Berarti kan takutan dengan orang lantik. Hadir kita. Memang ada nyaman-nyaman hadir di majelis kayak ini. Iblis itu paling kada ketujuh melihat kita dudukkan nang kayak ini kada ketujuh. Seandainya iblis itu kawan menimpiling kita yang lagi dudukannya, tempilinginya kita nih. Paling kada ketujuh. Makanya iblis itu sebelum kita datang, ia sudah ada dulu di sini. Menyiapkan 3 senjata untuk orang yang duduk di majelis. Pertama, senjata iblis itu apa ya? Paku, jarum, gelapung di bahasa kami Kalimantan, gandum. Tahu lah gandum. Kalau tahu gandum gelapung. Kalau tahu gelapung gandum. Kalau tahu juga bungol. Iblis itu dari hadapan lawang tadi dia hanya masuk nih disiramnya. Nah. Pas mulai gurunya ceramah, Pak guru itu 2 melihat kok ya. Belum bapak ngantuk sudah. Yang tapi kuat iman ya tengah gurih, gurih. Karena iblis kada ketujuh. Ada yang pina kuat imannya kaget mata melihat. Ada pulang senjata iblis supaya kawat.
kawat kayak tajur iwak kok, tapi nya ganal tergantung leher kita. Mun yang lama ganal juga kawatnya. Mun lama kayak ulun nih ganal leher. Yang koro-koros nih halus ya kawatnya. Mata canda, tapi mun yang cagetnya sel mengantuk langsung tembut. Tarik iblis, astagfirullah. Napa tengah ngantuk aku jadi. Itu iblis narik tuh ah. Ada juga yang tahan, nah ditarik iblis sudah bergerak. Terakhir senjatanya ya jarum tadi, cocokinya pinggang ya tuh tomat berunjuk, tomat bersandar. Biasanya ibu-ibu di belakang dah. Ini tomat berunjuk, tomat anu tuh iblis aja cokai itu weh. Ada lawas, nak boleh aku aja. Kenapa ya sakit pinggang kok? Ya. Sudah dengar ceramah 10 menit ya dan nak boleh. Udah nonton Indosiar dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kada sakit, kada pinggang. Iblis kada ketujuh melihat nangka ini. Kita dudukan nangka ini kada ketujuh. Makanya ayo niat kita ikhlas karena Allah. Guru ulun di pondok suatu masa nih ulun. Nah di sini. Ikam kalau sudah keluar pondok jadi apa aja ikam keluar pondok satu pesan punya guru apa? Ikhlas. Kalau ikam ada ikhlas, siap-siap sakit hati. Jadi apa aja sakit hati. Jadi ketua masjid kada ikhlas, sakit hati. Bapak. Jadi tuan guru pulang kada ikhlas, sakit hati. Apa aja sakit hati. Kalau kada ikhlas. Ikhlas itu kayak apa guru aja? Ikhlas tuh tatkala dipuji kada bertambah, tatkala dimaki kada berkurang. Ada kita nih yang sudah dipuji, oh makinnya. Biar nih selama jadi ketua masjidnya rami lah, nyapa aja. Mun sudah sampai kurang, biar nih selama jadi ketua masjid umai kada rami lalu masjid, langsung nulis surat pengunduran diri terbuka, merajuk. Apa aja sakit hati? Bini kada ikhlas mengurus laki, bemamai aja tuh setiap hari, sambil bertapas sambil bemamai, sambil memasak sambil bemamai. Hai, jadi ikhlas. Kalau sudah ikhlas, gawian berat jadi ringan. Kalau kada ikhlas, gawian yang ringan jadi berat. Jadi tuan guru kada ikhlas, makinnya sakit hati. Misalnya ulun jadi penceramah jauh-jauh dari Kalteng ke sini, tujuan karena amplop. Sakit hati. Orang mengundang itu pada sama. Ada yang kada ingat menjulung amplop rancak. Tak kada ingat atau pura-pura kada ingat. Abet gurunya aja bulis guru salah. Jurang muridnya ayolah kasih guru bulis kan Allah aja gurunya. Tapi hira dulu. Hendak bulis amplop belum orang menjulung. Akhirnya tuan guru sembahyang jenazah Pak. Allah Akbar aja gurunya. Allah Akbar jenazah makmum di belakang. Sekalinya jenazahnya batuk. Makmum dengar jenazah batuk habis buka. Tuan guru tetap buka kan. Harapnya ilmu pian guru aja kada buka. Aku hendak kebuka istri. Amplop belum pernah menjulung lagi. Berkisah pengalaman pribadi ya lah. Ulun itu pertama hanya bisa ceramah. Biasalah, namanya santri hanya keluar bisa ceramah nih. Kebayang-bayang amplop tuh. Jujur aja. Sekalinya malam telepon orang habis maghrib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kau akan orang gantikan ceramah. Mana aja lah. Padang sawit bang, ya. Ada kau nak ambil kawat yang mengendarai aja suara. Nama pemain hanya kada diambil kada apa juga. Jadi peran pengganti kada apa juga. Yang penting kan amplopnya. Tulak loh. Bejas loh, ada jas. Yes. Nah, makanya jas itu loh nak kuler-kuler wah ini bejas. Karena jas itu mun bermotor kantongnya bergelibing nah. Berapa kali amplop hilang. Gara-gara jas itu. Sampai ke sawitan ceramah lah aku. Sejam aku ceramah. Bis ceramah tuh jerko nah dapat alhamdulillah nih. Beri orang
Apa yang diniatkan ajaran Nabi bujur aja. Apa yang kau niatkan akan kau dapatkan. Dapat yang kau niatkan amplop tadi itu. Biasanya kalau di perusahaan orang memberi itu coklatnya apa? Amplopnya coklat. Biasanya amplop ini warnanya menentukan isinya. Kebiasaannya kan coklat ini lebih banyak daripada yang putih. Kau kacak amplop tuh, kau coba ada salah lagi sejuta ini. Coba kau masukkan ke kantong. Dari rumah kan yang berduit, ada bermodal. Sekali di perjalanan pakai motor tuh, di tengah perjalanan motor itu bergoyang, hantu aja di belakang. Kali ku lihat ban bucur. Amun ku dorong padang sawit ini bungulan aja tuh. Baik ku paksa sampai ke kota hancur ban tuh. Jam 11 hari satu-satunya bengkel ban itu buka. Aman ya kok, gantikan lehatkan bannya nih mengkawat tambal ya kok. Jadi deh. Pas dibukanya, guru jangan ada kalau lagi ditambal, ucosnya ini hancur guru pian paksa kalau aja, nggih jalan. Dalam hati ulun ganti yang nyar. Kenapa? Nih, ada dalam kantong. Para talahnya masang, aku ambillah duit. Malu lah aku buka di hadapan tukang tambal ban tuh. Bermasuk aku di belakang warungnya tuh. Pas aku buka, itu makanya disambar hari ntar pada malam hari. Semua duit itu yang mengikuti parang. Aku sampai 2 kali menggusuk mata. Asal ada percaya. Mati bu. Tabel. Tapi yang mengikuti parang 1000. Disitulah dia ulun merasakan hati ini umai jar bahasa kami Kalimantan tuh nang kayak dikuruput bidawang. Hancur hatiku. Bukan karena isinya tapi PHP-nya itu. Di perjalanan tuh di jas tuh aku menggas motor sebelah ya Pak. Sebelah ini mengikuti jas kulit ku pindah hilang. Sekali yang ditingkut yang 1000. Jadi berapa paman ya kok? Karena ini mengganti madah malam baru aja. Ban ongkosnya 45, biar ongkosnya 5.000 aja. Ku hitung yang duit yang baparang tuh pas 50.000. Dalam hatiku jaga tahun bayar mengambilkan rezeki tukang tambal ban nih kada ku palu kepada muslim ini. Belum sampai situ penderitaan ulun. Yang lebih berat lagi penderitaan sampai ke rumah ditakuni bini mana amplop. Bujur juga tapi yang ini ceramah aja nah, ceramah Joko ini. Joko yang hari ini kita kena sial. Kenapa aja? Aku diamploki orang Joko, tapi 1.000 duitnya. Alhamdulillah dihitung pas 50.000. Tak tahulah tuh kau tak ikut huruf dengan tukang mengaji kan tahu juga. Hati-hati panitia malah lagi pengen huruf amplop. Untung yang mengaji jadi yang berceramah. Biasanya kan yang penceramah banyak. Mentahur dengan tukang ngaji selamat musibah bagiku. Anak duit guru nih kada. Karena penceramah tujuan ulun gunakan amplop. Isinya kada juga. Memang kada diberi untung sampai esok. Saudara Nabi Muhammad. Jam 10 saja. Nah, 5 menit lagi sampai hari deh. Ceramah ini juga ulun nak lawas nak satu mat tangahai amplopnya kayak gitu. Aku kata tujuh aman ada tuh aku tuh ceramah lah ada yang merequest guru kita setengah jam aja lah. Joko ada apa-apa mengkawak 15 menit aja Joko. Aku kan sakit hati aja deh suruh orang satu mat begini tujuh aku ya kayak itu masalahnya nak lawas nak satu mat kakak itu anak amplop aku kada karena orang apabila tujuan berdakwah itu mengunting duit mengunting amplop mengunting bayaran hukumnya dosa bujur lah bujur aja tapi lagi gaman lagi dosanya mengundang ceramah kada dibayar. Sallallahu Nabi
Lagi yang tuhan-tuhan gitu. Unggul dia penceramahnya sadar kayak ini ya. Kada lawas kebanyakan tes nama nangis kayak ini ya. Kali ini liing guguran ala Nabi Muhammad. Untungnya orang mengadakan peringatan Maulid itu buai untung. Kenapa ya ulun untung? Seberapapun yang kita infakkan untuk peringatan Maulid jadi saksi di hadapan Nabi Muhammad. Baik itu duitnya, baik itu tenaganya, baik itu waktunya, baik itu panitia, baik yang mengamalkan amal, ini akan jadi saksi di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi berkorban tenaga, duitnya sudah ianya, waktu pulang. Inilah pantas orang ini nanti di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hitung-hitungan dengan Nabi Muhammad. Karena tatkala kita berkumpul di padang mahsyar, yang kita cari adalah Nabi kita Muhammad. Yang sugih-sugih jangan pamalar. Amun pamalar, kada bakalan nanti dipandang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau jadi orang sugih itu pemurah, rahmat. Amun orang sugih pamalar, bala. Dia ada gunanya. Dia guru-guru ada orang sugih pemalar jadi kawane. Napa guru ya? Dia manfaatnya. Jadi pemalar ini jangan dibiasakan. Pemurah itu kekasih Allah, Nabi ketujuh. Orang bakhil itu musuh Allah. Al-bakhil aduwullah. Bakhil musuh Allah. Walau kana aliman, biar orang alim, apalagi bungo. Udah bungo, malar belah. Makinnya aku nih orang dia masuk surga. Hendak aja. Nyumbang Maulid berapa haji 2.000 aja. Kalah antar orang tukang kumati sampah nyumbang Maulid sampai 200 seorang. Mobil ada, rumah bertingkat nyumbang 5.000. Pak Haji, kita nih ngadakan Maulid berapa pian Pak Haji? Kau mintalah yang lain, nanti berapa kurangnya aku tambahlah. Kurangnya berapa kurangnya ya? 2.000 Pak Haji, jadi 2.000 nih. Catat ke Pak Haji, janganlah nyumbang itu harus ikhlas. 2.000. Sudah 1 juta, catat ke Pak Haji, catat ke Pak Haji. Umumkan 1 juta atau 1 juta. Orang panitia ada yang nyumbang orangnya haji sugih 2.000, umumkan. Haji si Ano menyumbang 2.000. Nah, haramnya umumkan. Teman ulang tahuan. Ini pun sudah sedikit catat aja. Udah aja. Allah Taala tahu ay. Jangan pemalar hidup. Memang sifat pemurah nih Pak. Orang pemurah itu Nabi Yahya. Tahu ke Nabi Yahya? Gimana bukan Nabi Yahya? Pernah berpandir wan iblis. Yahya di iblis. Aku paling ketujuh dari iblis. Aku paling senang dengan orang penyembahyang, tapi bahil. Oh, Nabi Yahya. Maka biasanya ikam ni kada ketujuh dengan orang penyembahyang. Ada dia iblis. Aku ketujuh dengan orang peibadah penyembahyang tapi bahil, pemalang. Dan aku kada ketujuh di iblis orang yang ahli maksiat tapi pemurah. Iblis ni kan biasanya yang maksiat ketujuh. Ini kada ketujuhnya. Yang maksiat nih, iblis kada ketujuh tapi yang maksiat nih pemurah. Kenapa jar Nabi Yahya alasannya kenapa? Kan kayak itu. Ketahuilah wahai Nabi Yahya, kebanyakan orang yang beribadah tadi tapi bahil, di akhir hayatnya Allah bolakkan hatinya sehingga dia maksiat mati kada beriman karena sebab kebahilannya. Banyak yang ahli maksiat tapi pemurah dengan orang, di akhir hayatnya Allah bolak hatinya menjadi taat sehingga mati husnul khatimah. Makanya gue jangan pemalas. Laki menyumbang jangan sare. Kalau ibadah lain, iblis menggoda. Kalau sembahyang itu 3 ikatan aja. Tapi kalau bersedekah nih pian tahu lah, 70 ikatan iblis mengikat hanya bisa kalau mengeluarkan sedekah.
Saking iblis kada ketujuhnya dengan orang bersedekah. Berat lah nak bersedekah. Adanya menyomong, guru bersedekah, pinang murah wayah ni. Kelapa murah guru Adanya menyaman cari duit. Itu duit iblis. Ada kadang laki itu sudah lewat 70, ikatan iblis lewat sudah. Orang datang peringatan maulid nak minta sumbangan, keluar sudah duit laki ini. 70 sudah lapas ikatan tu. Pas anaknya masuk, terlihat mata bini menciling, terjadi. Ulun burunya 70 ikatan iblis kalau ulun lewati, raja iblis yang di rumah tu yang kata kalau lewati. Kalau laki hendak nyumbang, kalau bisa pian dukung, dukung aja yang ayolah yang kita sumbangkan ya. Pian juga yang bagawi. Yang kita sumbangkan ya mampun kita, yang kita simpan belum tentu jadi hak kita. Yang duit semiliar di bank tuh, wanilah memastikan itu ampun pian sepenuhnya bu, wanilah. Ada wani kalau boleh jadi pian berduhulu mati, laki pian berdudi, atau laki pian berdudi, pian berduhulu. Siapa yang mewaris duit yang semiliar tuh? Bini hanyar. Kada guru Aisyah, laki ulun sudah berjanji sehidup semati prek. Lagi pian hidup bener, amun pian sudah mati, kawin pulang kami. Wah, mikirkan orang dikubur. Jangan tertipu kita. Ada jaran bini, aku setia. Ada. Karena amun sudah mati itu 3 aja yang mengantarkan kita. Yatsba'ul mayit salah satu yang mengumpati mayit amun mati itu 3, 2 bulik, 1 yang tinggal. Ahluhu wa maluhu, harta keluarga hanya mengantarkan sebatas itu aja. Yang lainnya boleh berataan kecuali 1 yang kada boleh, 1 yang kada boleh. Apa itu? Amal kita yang menawani kita, yang pian sumbangkan itulah yang menawani kita di dalam kubur boy. Makanya ada orang ulun menalkinkan orang, laki orang tuh mati. Ulun lagi nalkinkan bininya 4 ke kubur menangis, bekasak. Apa aja? Kayak apa aku lakiku mati ini? Kan tidak lagi gunanya hidup. Kayak apa kami makan? Kayak apa kayak ini anak banyak, utang banyak. Amun kayak ini ulun anak 4 aja. Lapas. Aku anak 4 lakiku. Bihimat menangkapi. Jangan. Sabar mahji. Ulun munyak nener. Uciak. Lapas. Kayak apa gurunya yang anak 4? Biarlah yang anak 4 masuk. Sekali di lapas, manalah ada masuk. Hati lu tajun di kamar nasi. Itu namanya palsu, kepada anak setia 4 ke kubur mana ada. Kupikir dalam hatiku selama ini banyak lelakian aja yang kada setia, rupanya bebinian sama. Bujur apa? Supaya rumah tapak bini di muka tahu lah. Salawat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita memperingati maulid ini untung banget. Kenapa? Membuktikan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu waktu Nabi lahir senangnya bukan main sampai memerdekakan seorang hamba. Memerdekakan seorang hamba itu berapa duit lihat? Banyak, rela korban untuk menyambut kelahiran Nabi Abu Lahab. Sehingga Abu Lahab mendapat keistimewaan setiap Senin kada disiksa. Kenapa? Karena senang menyambut Nabi Muhammad. Kalau Abu Lahab yang kada beriman saja senang menyambut kelahiran Nabi, mendapatkan bonus kada disiksa setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita malam hari ini yang kita beriman dengan Nabi Muhammad, yang kita percaya dengan agama yang dibawa Nabi Muhammad,
kita gembira menyambut kelahirannya malam hari ini. Yakinlah kita akan diampuni dosa dan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW. Salam Nabi Muhammad. Lalu kalau kita buktikan cinta kepada Nabi Muhammad ini kayak apa? Apa hanya sekedar kita mengucapkan aku cinta dengan Nabi Muhammad? Tidak. Apakah hanya sekedar kita di bibir saja aku cinta dengan Nabi Muhammad? Kalau kita benar cinta, buktikanlah cinta kita itu dengan perbuatan kita. Man ahabba syai'an katsiran dzikruh. Orang cinta sesuatu selalu menyebut namanya. Cinta dengan Nabi, perbanyak selawat, baca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an fa huwa 'abduh. Siapa cinta akan sesuatu jadi hamba. Cinta kepada Allah jadi hamba Allah. Cinta kepada Rasulullah jadi hambanya Rasulullah. Apa yang diperintahkan Nabi kita umpati, apa yang dicontohkan Nabi kita ikuti. Itulah tanda bukti nyata bahwa kita cinta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa dengan sebab cinta ini bisa menghantarkan seseorang berkumpul nanti di surga? Nabi bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan dikumpulkan, seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Cinta dengan ulama, kumpul dengan alim ulama. Cinta dengan Nabi, kumpul dengan Nabi. Cinta dengan artis, kumpul dengan artis. Ketujuh dengan soimah, berkumpul dengan soimah. Ketujuh dengan Lesti Kejora. Yang paling kesenangan kaum emak-emak, maka kumpul kena dengan Lesti Kejora. Kalau dia di surga, alhamdulillah. Kalau nya di neraka, empatlah ke sana. Cinta. Tapi buat Pak, sekarang ini idola kita nih kadang-kadang terutama anak-anak kita di akhir zaman ini tidak ada lagi mengidolakan Nabi Muhammad. Tidak jarang anak kita tidak tahu siapa ayah Nabi Muhammad. Tidak jarang di antara kita pun kadang-kadang tidak tahu siapa mama ibu Nabi Muhammad. Tapi kalau masalah artis, hafal. Siapa aja yang suara halus-halus, suara bagus? Oh, tuh Lesti, baik. Siapa yang nyaring tertawa tuh? Oh, saya imah itu aja. Apa? Mentakuni orang, gimana Nabi lahir? No, tahu kok aja. Bila aja Nabi anak wafat? No, kada tahu juga aja. Berarti menandakan kecintaan kita tuh palsu. Orang cinta dengan sesuatu, ingat, paham dan mengerti sosok seseorang yang dia cintai. Pian cinta dengan laki, nomor rupiah laki aja hafal. Itu cinta, ngarannya. Baju laki, nomornya kita hafal. Ya Allah, itu kalau kita cinta dengan umpati, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Apa aja mun hendak bahagia hidup dalam dunia, umpati Nabi dari segi apapun. Guru, kami hendak supaya rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah, umpati Nabi. Yang berbimbingan, umpati Khadijah. Kayak apa rumah tangga Nabi dengan Khadijah? Kayak apa? Bagaimana cinta Khadijah? Nabi disakiti, Khadijah yang membela. Nabi dihina, Khadijah yang memuji. Nabi ke Gua Hira, Khadijah mengantar makanan. Naik bukit yang begitu tinggi dalam keadaan mengandung, rela untuk kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Khadijah wayah ini. Laki dihina, 42 menghina. Laki kau tuh hirang lah, jadi bener, jadi hilang lutong itu aja. Aku tuh semalam dijodohkan bener. Mumpat hina, orang laki dihina. Biar setungkalan memadahkan lakiku hirang, tetapi bagiku suamiku lah yang paling ganteng setungkalan ini. Walaupun lakiku hirang, tapi hirang-hirang manis, hirang-hirang kereta api, walaupun hirang banyak yang menanti. Oh boy, Khadijah habis harta untuk Nabi Muhammad, rela aja. Siapa yang kada kenal dengan kekayaan Khadijah? Siapa yang kada kenal? Habis. Waktu Nabi datang, Khadijah lagi menyusui Fatimah, yang bukan air susu lagi keluar tapi darah. Diambil itu Fatimah, dibaringkan. Kemudian Rasulullah berbaring di atas tempahannya Khadijah dengan mesranya mengatakan, Khadijah, apakah engkau menyesal dengan apa yang sudah kau korbankan untukku? Tidak ya Rasulullah.
Sehingga Rasulullah tertidur di atas tempaha Khadijah. Khadijah meneteskan sedih air mata sehingga air mata menetes ke wajah pipi mulia Nabi kita Muhammad. Tatkala Nabi bangun, kenapa engkau menangis wahai Khadijah? Engkau menyesal apa yang sudah kau korbankan? Engkau menyesal harta engkau habis? Engkau menyesal saat ini sudah tidak ada yang memuliakan dirimu karena engkau sudah tidak menjadi orang kaya? Tidak ya Rasulullah. Yang kutangiskan tahukah engkau ya Rasulullah? Aku takut besok atau lusa aku dicabut nyawa oleh Allah. Siapa lagi yang menemani dirimu ya Rasulullah? Sehingga Khadijah berwasiat. Apa wasiat Khadijah? Ya Rasulullah, kalaulah aku ditakdirkan besok aku wafat, andai kata tulang belulangku di dalam kubur berharga untuk kau jual, yang uangnya untuk kau gunakan perjuanganmu untuk mendakwahkan agama Allah, aku rela kau gali kuburku, silahkan kau jual tulang belulang. Kalaulah engkau menyeberang, tidak ada sampan atau rakit untuk menghantarkan engkau untuk mendakwahkan agama Allah, andaikan tulang belulangku bisa dijadikan rakit, aku halal, aku ridha, gali kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan sebagai rakit untuk kau mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi ini gitu ya. Ada kayak ini jangankan gurunya anak nukar apa nak minta duit rokok gitu mamainya dihulunya beri ngabahnya ini aja beruku taros coba ampi beruku kok hanya beri laki maka asal ada berapa duit nunjuk ke bini tapi pas anak mengambil mamainya lampir nih sayangnya Khadijah itu lah. Masya Allah. Seharusnya contoh kayak Nabi mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku surgaku, walaupun hidup sederhana, walaupun tidur beralaskan telapak kurma, tapi keluar dari mulut mulia Nabi baiti jannati. Kenapa? Saling cinta, saling paham, saling mengerti, perintah Allah dijalankan, takwa kepada Allah, rumah tangga tadi bahagia. Biar rumah mentereng bagus tapi berkelahi setiap hari, piring pecah, panci masuk berumah. Boy, akhir zaman ini kebanyakan bibinian nih waniman laki. Nabi datang Isra Mi'raj ya sahabat kemana pian ya Rasulullah waktu Isra Mi'raj aku kejar Nabi berhilang ke neraka. Siapa di neraka tuh ya Rasul ya sahabat banyak bibinian. Lakian kali dia kayak Rasul ada, tapi banyak binian. Ya sahabat kada sembahyang lainnya. Ya Nabi penyembah ya. Kada bersemajlis lah. Ya Nabi pembanyaknya majlis. Setiap hari tulak selawatan. Ujar sahabat kapan masuk neraka? Saking dia Nabi kesalahannya perempuan-perempuan yang tidak pernah ada kebaikan sedikit pun di matanya, tidak ada kebaikan lakinya. Atau kada berterima kasih dengan kebaikan laki. Yang ada kesalahan laki terus. Menek kepala laki. Laki itu melimamai terus bebumulan. Aku juga penyambet bini, jangan nak mamamai aku lagi aku tuh hendak tulak ceramah. Efeknya juga ganar. Yang asalnya lucu juga aku ceramah gara-gara kau mamai, bemamai aku ceramah. Laki hendak begawi jangan dimamai, kada bolehnya begawi. Seharusnya disanjung, bukan pian aja yang ketujuh disanjung, kami pun sama. Mun kami hendak misalnya panen pinang, pian siapkan makanan dengan wajah yang manis, dengan kata-kata yang membangkitkan semangat. Wahai kakanda, hati-hati dalam bekerja, hati-hati menjurak pinang, kupinang-pinang gugur bincul dehi. Ulun mendoakan di rumah agar supaya rezeki yang pian bawa kena halal, sehingga yang pian keluar dari rumah dicatat sebagai ibadah karena pian menafkahi kami. Andai kata pian mati di dalam nafkah, pian mati dalam keadaan husnul khotimah karena mencarikan nafkah untuk kami, cium tangan, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Yang asalnya mencangkul sehari dapat 2 meter, kemudian dicium 1 kilo dapatnya. Kada percaya coba aja esok. Wayah ini jarang, yang ada laki tulak begawi bemamai. Yang aku tulak ya tulak sana. Jangan bulik, enggak ada dapat.
Laki datang pecawatan kedinginan, bini kata pinggang ada depan rumah nah. Mana ulihan je bini? Mana ulihan je bini? Dede je laki, nah dah guring keluar aja kau. Mau ada binian kayak itu mati jadi hantu tuh akhirnya. Sayang dengan laki itu, sayang. Sabungol-bungol laki tetap pemimpin dalam rumah tangga. Sepintar-pintar bibinian tetap aja harus derajatnya di bawah seorang laki-laki. Amal ibadah segunung, tapi laki kada ridho, kada bakalan pian diterima amal ibadah dia. Siti Fatimah waktu bersandar gurau dengan Sayyidina Ali mengeluarkan kata-kata kada sengaja menyinggung perasaan Sayyidina Ali sehingga wajah Sayyidina Ali berubah. Takutannya Fatimah minta maaf, dicium, ditawafi, maafkan aku wahai kekasihku, maafkan aku wahai kekasihku. Takutan benar. Dimaafkan Sayyidina Ali. Pada satu ketika dikisahkan dengan Nabi Muhammad. Bahasa kita. Ulun tadi begayaan dengan laki ulun Sayyidina Ali. Ulun kada kerasaan mengeluarkan kata-kata yang mengulah laki ulun kesinggung. Jadi Nabi apa? Udah minta maaf lah. Sudah. Ridho belum laki? Sudah. Demi Allah Fatimah. Walaupun kau anak kandung, andai kata tatkala engkau mengeluarkan kata-kata menyakiti hati lakimu dan lakimu kada ridho dan Allah mencabut seketika itu nyawamu, demi Allah jar Nabi, aku kada menyolatkan jenazahmu walaupun engkau adalah anak kandungku. Nabi kada menyembahyangkan berarti mati kafir. Makanya buai memberkelahi dengan laki jangan awas. Ini 3 hari kita bertakuran dengan laki. Pas dicabut Allah Ta'ala nyawa apa kabar? Ada guru aja laki ulun tuh menyari-nyari jalan terus ya tiap malam hilang terus. Tanyakan dalam diri pian laki berjalan tuh kenapa? Boleh jadi pian ketujuh berceramah, boleh jadi pian kayak malampir bermamai tiap hari. Laki begawi mamai, laki kada begawi mamai, laki guring jejaknya. Sekuler ini ya lingkor kayak sawah ya. Jangan kayak itu buat madahi laki boleh lemah lembut jangan kasar. Kita ini kayak apalagi hendak layau serpisannya ada bentuk salu tawa bapak-bapak di belakang. Lo hatinya rasakan mau bener ke telinga aku. Ini laki sudah anak gajian duit banyak guru aja bini guring bawah ketiak hendak apa piannya sudah laki kada berduit guring madep kiblat tegawi laki sedikit aja panas saya duit kerja serpisannya itu dibagusi ini mau undangan pengantin jima gincu 3 lapis lantur bibir pupur 2 inci tabelnya minyak harum 2 kilo masih keciuman mata ganal kayak mata hundang calak mata umai udahnya alis mata ngumpang karang sudahnya di pelupuk mata nih hijau kuning biru untuk undangan pas hari hujan kayak hantu jadinya baju kena undangan yang paling larang dipakai. Guru jatuh lakukan bini gitu sudah undangan kayak artis Luna Maya mun di rumah guru kayak malampir guru pakai baju kena dester yang buhapak tuh guru katiak bebel ketombe sekilo gigi kita sobat sikat pupur kena pupur bebigi kayak pupur tanah itu. Tahu gak pupur bebigi? Kami Kalimantan tuh ada. Itu biasanya dipakai orang lagi manugal bepuhumaan. Merepang pupur tanah tuh. Nyentuh kada kawan dicium. Cium itu sama cium tanah. Dan laki kena harus beradab. Umpati kayak apa Fatimah, umpati kayak Pak Aisyah, umpati nang kayak apa Khadijah. Bapak-bapak samain juga dengan bini. Nabi memanggil Aisyah dengan ucapan Humairah, ucapan yang baik, pipi kemerah-merahan. Kita itu juga Pak, biar bini itu hirang lotong. Panggil aja, oh cintaku, sayangku, pujaan hatiku. Engkaulah paling cantik seperempuan setengkalan nih. Engkaulah bercahaya
tunggul kebakaran. Boleh seorang laki-laki mengerambut demi membahagiakan seorang istrinya. Pokoknya yang lain tidak duanya. Hidung kamu tuh paling mancung sudah sayang kuai. Senang binian tuh kutuju dipuji. Boleh. Adang kita nih mesranya satu mat aja. Hanya kawin bujur pak. Iya. Apa ya? Benar si ibu ngarang anak utuh. Abah utuh. Ngapa mama utuh? Kai yang si bungkuk nenek temanang kok. Jarang bini nang laki bapana nak ke pasar nawai. Tidak bagus tahu sesambatan. Tuhan ada apa-apa ucapkan ucapan romantis dalam rumah tangga karena itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu. Rabi'atul Adawiyah seorang wali bebinian, luar biasa. Hendak kuring ini nawari lagi lo makai kayak mung kada makai untuk beribadah semalaman. Ada yang bertawar mana aja kepaksaan guru saking bahadabnya hendak berbalik membelakang laki tuh bapak aja yang ulun panat aku hendak berbalik sebelah lah minta rela lah yang jalaki ke papa ayo dan lebih nih kita ada yang ada burit aja kemuha kita laki maka tiap malam mimpi buruk jarang ini apa ya mimpi hijau terus jangan aja aku nih mimpi langit bala kadang pakir-pakirnya rupanya burit ini tekan muha kantor tak pula lanjut kita kemana sama sudah itu lah mati rumah tangga kayak apa rumah tangga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terangi rumah tangga itu dengan sembahyang, dengan baca Quran, nyaman tuh. Bisa berkelahi kan? Laki bermamai ambil Quran. Kau nih boros. Amun masih duanya bermamai itu, ketahuan. Kita semai baik juga. Bini bermamai kecomel nyanyikan bila Israel datang ampun kayak itu tuh nyak gak jadi bakal lahir kawan gue yang bakal lahir tuh memamai itu bergiliran jangan kecamuk itu yang bisa kacaunya menlaki bermamai pian berdiam aja menyampi bermamai pian bermamai pula bini bermamai pak kita berdiam karena mungkin lah hanya bermamai seharian masih bermamai gila berarti paling lawas sejam itu kin panas dan montongnya dan hendak dengarkan ambil minum obat guring maraminya bermamai seorang kita guring sudah saling mengalah ini kadang-kadang yang berkejadian ini sama-sama karas aku tuh menyesal kawin dengan pian tuh abahnya jika aku semalam aku dengan mantanku Haji Sahano tuh 3 kali sudah naik haji ikam ini laki pina kepandir sembarangan aku pina aku tampar dah laki itu maancam aja tapi karena ibu-ibu yang melawan lalu tertampar aku pina aku tampar dia laki tampar pilih yang kanan yang kiri tampar mungkin sudah menampar tatak lato-lato pian tuh pantang lah lagi disuruh itu tampar lagi apa dia nangis di atang sudahlah bahas binian ini udah habisnya belum doakan mudahan yang hadir nih bini-bini dia menjadi bini yang solehah sembahyang 5 waktu puasa di bulan suci Ramadan menjaga aurat taat dengan laki yang masuk dia surga pilih hendak surga yang mana nyamannya jadi binian lakian ini kita gampang-gampang pian tuh solehah taat laki pian rampok pian kada dituntut kena laki pian dia masuk neraka pian masuk surga mun kami lakian Allah ustaz bini kena kada kakaruan kada menjaga aurat
Nah, kami ini yang asal di surga dipanggil Tuhan. Bujur ke bini mu nek, bujur. Napa kau memihirkan kada taat kepada Puji Allah Taala? Mengka itu ikam, ayo masuk neraka dengan bini ikam. Dari dunia sampai ke akhirat bukan yang tanggung jawab kami, bukan. Maka dari itu kami jangan dimamai, bukan. Karena lelaki mun di luar jadi macan, mun sampai rumah jadi kucing. Biar yang tentara yang jadi komandan yang memamai itu. Di luar bener kayak macan, sudah di rumah aja ini. Iya, ya. Penceramah sama aja ya. Enggak iya malah menceramahi orang, sampai rumah ceramahi bini temut. Aduh. Allah ya Rasulullah. Lalu cinta kita dengan Nabi Muhammad kembali. Nabi menyuruh ya Nabi untuk ilmu ini banyak santri. Lo lihat nih anak siapa nih? Apa ada untung orang tua habisi santri? Apa ada untung? Yang menyelamatkan kita kena di kubur yang tatkala disiksa aja menandakan dua tangan. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika itu dua kita yang disiksa aja malaikat ya Allah Taala. Malaikat jangan disiksa karena ada anaknya mendoakan di atas kubur. Pak ada untung. Anak yang berilmu agama ini biar kita mati didatanginya kubur. Anak kan tahu di apa buta kakak bungul tambuk. Sekali aja nyama antar kita mati itu habis itu ada yang jerehi lagi. Ada kisah guruku ada orang ya. Habis abah mati 10 tahun kadang jangan kubur abahnya lagi. Sekali naik haji pas nak balik dia orang jerehi dulu kubur abah dia. Nah ini naik kepalanya 10 tahun carinya di pemakaman umum 2 jam mencari kada tahaga lagi. Ujung orang lawasnya pang haji. Gimana? Kubur abah dia halam di sini aja. Pabila jurang halam 10 tahun yang lalu, jurang 10 tahun yang lalu ini tangannya. Cari-cari supan orang nungguin kalau dalam hatinya bebarang kubur itu tangisinya. Nangis. Datang penjaga kubur yang Tuhan. Oh ya. Bapak nangis ini ya. Kubur abahku ya. Pak kubur abahmu ya. Ini kuburan Cina mulai. Sampai tertangisi kuburan Cina. Kuburan isi anak bungul tambuk. Anak sekolahkan, gue. Anak pondokan. Jangan galang aja dikenalkan. Anak pondokan. Gak apa-apa, guru aja. Anak ulun tu aja biar kada mondok kada bisa mengaji. Ulun pang ya, kada bisa mengaji. Hidup baik sampai wayah ini. Amun hidup tu babikin hidup. Hidup yang kayak apa dulu? Ada orang menjawab ulun kayak itu. Papai guru dia anakku kada mondok. Aku pang ya kada bisa ngaji. Hidup baik wayah ini. Ulun babikin hidup banyak anaknya. Hidup yang kita ini hidup yang bujur-bujur, yang mengumpati, yang mutaba'ah, yang intibak dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang berilmu itu nyaman. Diisi santri jadi imam nyaman didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak siapa itu ya? Oh anak haji si Ano ya. Harum nama orang tua. Alhamdulillah. Jadi bulan mau santri ya jangan kulir, mondok, jangan guring jadi mondok. 10 tahun mondok darah ba. Ada hafal tasrifan, kayak pandak hafal guring jaga biar. Sian kawitan tengah mati menjurak pinang. Karena mangguring dia terus. Abahnya yuk jadi imam, kada bisa bahaya. Ajar imam abahnya kada bisa juga bahaya. Berapa tahun kalau mondok ya 10 tahun bahaya. Apa kau gawe? Guring bahaya. Kepala. Sian kawitan carikan duit sekolah
ulun bungul ustaz kada apa-apa, yang penting rajin. Sebungul apapun amun rajin mutalaah pintar aja kena. Amun sudah bungul, kulir, pengguring, makan ganjang ya udahlah, bungul tambuk itu judulnya. Untuk ya Nabi nuntut ilmu kita. Orang berilmu itu nyaman hidup, nyaman. Beribadah kena sesuai aturan. Banyak orang beribadah kada berilmu. Jadi bala petaka di kampung. Guru-guru ada yang bisa. Si Aham dengan si Ibad ini bermaruai. Sama-sama menantu pengulu. Yang namanya pengulu penyembahyang. Si Ibad penyembahyang. Si Aham kada suah sembahyang. Ajan Jumaat. Ujar bini, bang, Ian harus sembahyang. Ujar Aham, aku hendak aja sembahyang, tapi aku kada tahu caranya. Ujar bini, 4 orang di masjid tuh. 4 aja. Ayolah ya Aham. Pas itulah ketemu Ibad marwai. Bat kau sembahyang kaya. Ada ya Ibad, aku nak berabu. Ayo aja Aham. Itulah kayaknya carinya apa tiang mesikin. No, situ sandal. Ada lapas, mentuha mencatuk daun. Daun. Alhamdulillah ya Aham. Harap gue aja abah ku bababur ya. Kepandir serungan. Habis masyiral naiklah tukang khutbah buat tongkat dengan buku sebuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggawil si Aham. Sebelum sembahyang absen lah. Orang ini membacalah si hati. Alhamdulillah. Pendengar Aham adalah berdirinya ada. Cangang sedikit. Bungonya orang ini. Pas hendak terakhir itu ada kalau ibadallah. Pendengarnya ibad adalah ibad belagu. Selawat Nabi Muhammad. Jadi imam kada berilmu kacau bian. Kesian makmum. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca qul ya. Lakum dinukum waliyadin. Masbuk datang para waliyadinnya tuh. Masbuk. Lakum dinukum waliyadin. Ya masbuk tadi pendengarnya waladdallin. Amin. Bingung lah imam nih. Amin deh. Maka aku tadi yakin. Kenapa amin? Bingung lah imam kada rukuk-rukuk. Memikirkan antara yakin dengan dolim. Padahal yakin amin. Padahal dolim perasaan tadi yakin. Ujar makmum, bungonya ada rukuk. Anda rukuk kopina dolim. Hendak kada rukuk kopina dolim. Anda rukuk kopina yakin. Bingung, ujung-ujungnya paksa menoleh. Dolim kan yakin kan? Sallallahu Nabi Muhammad. Kacau kalau sudah kena ilmu ni kacau. Pian gue, pai, amun selanjur kada mondok, mau ada majelis tu hadir supaya dapat ilmu. Jangan mengarang surang. Yang parahnya ini sudah tahu bungo, banyak memaksa jadi imam. Aku jadi masjid temun aku kada jadi imam, kada sah. Nah pakai dia aku Tuhan, bukan mau hanya lahir. Padahal yang jadi imam tuh yang alim, bukan yang Tuhan. Biar Tuhan amun bungo, biar anon santri tapi pintar, bacaan bagus. Inya yang jadi imam, yang Tuhan gigi tinggal sebilah tuh berdoa aja gin. Bacaan luput,
Jadi jemaah yang tarawih lambat, lagu-lagu bahari. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu ngarannya di anu kami itu ngarannya lagu Kang Kuak Hayam. Potongan orang bahari itu kayaknya grup SL. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Makmum ini kan tergantung lagu aminnya. Wala joli. Jaga kanakan di belakang amin. Tarik pulang bukan mulut-mulut, tergantung lagu. Mau lagu Makkah bagus juga aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nonton ilmu, kalau cinta dengan Nabi supaya menyenangkan hati Nabi Muhammad. Anak sekolahkan. Allah sudah mengancam, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Anak ini bisa memasukkan ke surga, bisa menghantarkan ke neraka. Kalau kita kadang mendidik di jalan Allah, orang tuanya akan dituntut. Kalau kita sekolahkan di jalan Allah, kita masuk neraka, tangan orang tua bisa dibawa anak yang soleh dan solehah ke dalam surga. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Wah, kalau sampai ini ya.